baik-baik di sini ya Laura Meizani bersama pacar kamu. Diam. Pacar kamu udah terlalu ganteng. Ayo kamu sadar, udah gak saya tanya. Aduh, Ayo kamu sadar, udah gak saya tanya sama kamu. sakit. Akhirnya Laura sudah memilih yang bening. Ini banyak kan? Banyak. Gue mau minta punya pacar lu. Iya. Harus. Ais. Itulah Laura Meizani Mawardi, anaknya Nikita Mirzani. Saya tidak boleh sampaikan dia ada di mana. Sebagaimana yang berkali-kali saya sampaikan, dia ada di tempat yang sangat istimewa. Balik rumah. Belum, dia di sangat tempat istimewa karena dia masih ada dalam proses hukum. Kita juga harus menjaga dan melindungi dia supaya tidak ada hal-hal yang buruk terjadi. Makanya saya taruh di tempat yang istimewa, yang seperti yang saya sampaikan berkali-kali. Tempat istimewa ini untuk membedakan tempat yang sebelumnya. Jadi suasananya santai, suasananya ceria. Lu pikir Laura gue taruh di Padepokan? Lu pikir Laura lagi belajar ilmu kanuragan? Lu pikir Laura gue suruh belajar silat? Lu pikir Laura gue suruh belajar ilmu kebal ditaruh di Padepokan? Dia itu ditaruh di yayasan sama persis seperti Rumah Aman. Cuman Rumah Aman itu di bawah naungan negara. Jadi gratis, cuman kalau mau makan, mau beli apa tetap beli sendiri atau bayar. Kalau di yayasan ini, tidurnya bayar, kegiatannya semua bayar. Nah, di yayasan yang baru ini, Laura banyak sekali kegiatannya. Seperti belajar bahasa Inggris, belajar seperti sama layaknya di sekolahan. Sama. Bedanya di yayasan ini semuanya bayar karena swasta, didirikan sendiri sama salah satu perempuan suami istri ya, yang memang dia mendirikan rumah ini khusus untuk anak-anak yang bermasalah dan pengen ditolong lalu masih ingin mengejar cita-citanya. Jadi tidak ketinggalan sama pelajaran-pelajaran yang sudah lama tidak dipelajari. Ya itu nanti, itu gampang lah, itu tinggal waktu, tinggal bagaimana nanti situasinya, itu biar nanti ini kita yang bisa menjawab. Sebetulnya nggak ada masalah, cuma memang di saat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, di saat seorang anak ada dalam proses hukum, terkait dengan proses hukum dia harus cepat-cepat diberikan perlindungan. Jadi bukan karena Nikita yang saya beritahu bahwa ada Undang-Undang Perlindungan Anak di mana seorang korban anak harus segera mendapatkan perlindungan. Nah ini yang kita berikan adalah memberikan perlindungan kepada Laura di satu tempat yang saya katakan tempat yang istimewa. Keluarga kita masukin, bapaknya ada, kakaknya ada, emaknya ada, adiknya ada, sekeluarga itu masuk, kita bikin masuk, ada pasalnya, masing-masing kebanyakan cangkem, ada semua, nggak satu doang, tenang aja. Semuanya keserok biar ada reuni di dalam, lebaran di sel, ada semua, tenang aja, ada semua, keserok semuanya, cuma mesti dibersihkan, ada semua, pecah rekor ini sekeluarga masuk semua, pecah rekor beneran. Sebetulnya setelah ini pun akan ada laporan lain lagi untuk Kang Semir karena memang dari pengakuannya Laura sendiri yang dibantu oleh Bude dan Pak D yang sudah saya anggap seperti ibu dan bapak saya, dengar ceritanya pengakuan Laura yang saya juga dengar bahwasannya bukan hanya soal yang saya laporkan tapi ada juga kekerasan, ada juga. Gue kalau ngomongin itu tuh gue mau nangis gitu karena Laura itu anak perempuan gue semata wayang yang dari perut melahirkan,
membesarkan sendiri pakai tangan gue sendiri. Laura itu bukan anak durhaka. Ketika saya mendengarkan cerita anak saya, Laura, seperti itu, hati saya tersayat-sayat. Ternyata dia untuk makan saja harus nunggu transferan dari keluarganya Kang Semir. Karena segala apapun penghasilannya Laura dari endorse dan lain-lain itu masuk ke rekeningnya Martin. Kemarin tuh saya sempat menghilang karena setelah mendengar kesaksian Laura, saya sebagai seorang ibu yang membesarkan, yang tidak pernah melakukan sampai yang si keluarga Kang Semir ini lakukan terhadap anak saya kalau nggak ada hukum mungkin udah selesai. Tapi karena ini ada hukum, jadi biar proses hukum aja yang dijalankan gitu ya. Kayak sedikit aja nih saya kasih tahu. Laura itu pernah minum air keran. Dan dia pernah makan makanan kemarin walaupun mungkin tidak basi, tapi ya gitulah. Ya udah, nanggapinnya nggak bisa nanggapin lagi, udah Omar capek sendiri gua. gimana Pak? Semua kegiatan-kegiatan yang ada, pertama kali kasus yang dilakukan. Ini kan si Martin Bajide berarti abangnya ya, abangnya Padil ya. Yang gue penasaran tuh, Titin Bajide. Ekspresinya Titin Bajide seperti apa ngeliat anaknya di borgol? Mana kehadirannya Ibu Titin Bajide yang dulu nge-DM saya, ngatain saya ani-ani terus ngeblok saya. Ibu gak mikirin sih perasaan ani-ani di luar sana ya, udah capek-capek jaga badan, perawatan, ujung-ujungnya disamain sama saya. Apa gak hancur tuh hatinya?